Ya, pemirsa, sebelum dialog kami lanjutkan berikut grafik tim Satgasus dan kasus-kasus korupsi yang akan ditangani. Ya baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog. Kita ke Pak Asep. Pak Asep, ada yang menyatakan bahwa terintegrasinya kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam tubuh Satgasus ini berpotensi untuk kemudian ada kepentingan politik di dalamnya, kemudian untuk terutama terhadap lawan-lawan politik yang dari pemerintah. Ini bagaimana pandangan Anda? Sekali lagi ya, lembaga manapun, entah kepolisian, entah kejaksaan atau KPK, sekali lagi itu juga terutama untuk kejaksaan, saya pikir nggak ada kepentingan politik. Ya, jangan dilihat misalkan, sekali lagi ini hukum, ukurannya ada alat bukti. Ketika orang disangka melakukan tindak pidana apapun termasuk korupsi, mereka mengukurnya dengan alat bukti, ya pasti dikenakan. Nah, karena urusannya begini, kalau kejaksaan atau kepolisian atau KPK, apapun lembaga penegak hukum berani ada kepentingan politik, akan mentok di persidangan karena yang diajukan alat bukti. Ketika loh ini apa buktinya, nggak ada, bisa dibebaskan. Kalau dibebaskan, kejaksaan bahaya karena mereka apa nilai, kalau misalkan dituntut hukuman oleh hakim dibebaskan, apa nilainya Pak Jaksa, lupa, ada kredit poin yang bisa eksaminasi ya, dieksaminasi kejaksa, polisi, dieksaminasi. Kalau jaksa misalkan nuntut nanti tidak berhasil karena asalnya kepentingan politik, misalkan kemudian di persidangan tidak sanggup membuktikan karena tujuan menjatuhkan orang karena orang kepentingan politik, pasti dia akan kena sendiri. Jadi jaksanya. mekanisme yang ada saat ini juga memungkinkan tidak adanya atau tidak memungkinkan adanya tebang pilih dalam sebuah kasus. Terlalu berat taruhannya ke penegak hukum, jaksa, polisi, misalkan APK ya dengan kepentingan politik ya menghadirkan nanti terdakwa ke persidangan, hakim masih nggak, ukurannya jelas kok. Yang dihadirkan mana alat buktinya? Oh ternyata hanya kepentingan politik, bebas yang rugi penegak hukum sendiri. Saya pikir itu yang perlu catatan penting. Baik, kita ke Pak Tony. Pak Tony, bagaimana kemudian masyarakat dan juga mungkin Kejaksaan Agung sendiri melihat atau mengukur efektivitas dari pembentukan Satgas ini, Pak? Ya, kita akan mudah menilainya apabila kita punya parameter ya. Biasanya kita melakukan penyidikan atau penyelidikan itu ada timetable-nya. Ya. Misalnya penyelidikan 30 hari. 30 hari belum selesai, diperpanjang 15 hari. 15 hari plus 20 hari, 35 hari, taruhlah seperti itu ya. Harus ada kesimpulan. Apakah ini bisa ke penyidikan atau ke penyelidikan. Saya mengharapkan sekali Satgasus ini akan kita nilai dari kecepatannya. Kita belum bicara mengenai target, jumlah perkara yang diberikan, ya. Kita lihat dari speedingnya. Kalau dia bisa dalam 3 bulan evaluasi pertama ini sudah nampak produknya. Sekarang ini kan baru satu dia, meningkatkan kasus penyelidikan ke penyidikan dengan tingkat tersangka itu ya, yang bansos di Cirebon itu. Nah sekarang ini sudah disediakan 30 bagi dia, akan dibagi di dalam 15 tim. Kita 3 bulan lihat, dalam 3 bulan tidak ada progres, kita evaluasi. Kalau tidak ada progres juga gimana tuh Pak? Progres itu jangan diartikan bahwa tidak ada penyidikan. Progres itu apabila 30 plus 15 hari tidak ada kesimpulan dari penyelidikan yang dilakukan, kita akan evaluasi apakah diganti timnya, ataukah diganti TO baru, atau di change segala macam. Kita bisa lakukan itu. Kemudian kita juga bisa menilai efektivitasnya dari jumlah. Gitu. Kita sudah kasih 30. Jumlah kasus ya Pak? Ya, jumlah kasus. Untuk yang tahap pertama ini 30. Nanti 3 bulan kita akan mengetahui. Dari 30 itu berapa yang naik penyidikan, berapa yang tidak bisa naik penyidikan, nanti kita kasih lagi. Seperti itu. Karena di dalam 3 bulan pertama ini tentu yang divisi penuntutan dan eksekusi, tim eksekutornya belum akan bekerja maksimal. Karena belum ada suplai penuntutkan ke dia. Oleh karena itu yang di tim divisi penuntutan dan eksekusi ini bisa membackup di penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu dalam 3 bulan kita akan melihat efektif atau tidak tim ini.
Baik, kalau kita ke Pak Asep, bagaimana kemudian Anda melihat target dan juga kemudian tolak ukur efektivitas dari Satgas ini, Pak? Saya kira ukurannya gampang. Timetable-nya target waktu, target penyelesaian dan jumlah. Misalkan gini, misalkan yang dulu berapa, yang sekarang berapa, yang akan datang berapa. Nah, ketika tadi menggunakan jangkauan parameter-parameter itu, sejauh mana dia menaikkan perkara dari penyelidikan, ke penuntutan, sampai nanti di persidangan di pengadilan, ya dari mulai tuntutan dihukum oleh hakim berapa, sampai eksekusi. Jadi ketika dari penyelidikan di hari eksekusi, ya yang digarap berapa, dan jumlahnya hampir sama, saya pikir itu keberhasilan. Tapi kalau mulai dari penyidikan penuntutan akhirnya gagal, nah, tadi misalkan yang disinyalir ada kepentingan politik, ya sekarang nggak berhasil kan. Nah, tapi saya pikir dengan sekarang ada ini dilihat ada misalkan proses peralihan ada parameternya. Kenapa ini nggak mangkrak? Kenapa ini nggak dijalankan? Jadi ada parameter kualitatif di situ. Ya, ada jelas. Sebenarnya dia akan tahu kan kenapa sampai nanti pengadilan ketahuan. Kenapa dia nuntut misalkan 20 tahun tapi dimusuh oleh hakim 2 tahun. Apa salah di tuntutan yang nggak berhasil meyakinkan hakim atau hakimnya yang salah menjatuhkan putusan. Itu akan ketahuan sampai eksekusi dan sejauh mana juga nanti dilaksanakan eksekusi ini gitu kan. Jadi dari awal sampai akhir itu harus ketahuan. Jadi nanti di tahap-tahapan akan ketahuan parameter istilah tinggal contreng aja paling gitu ya Pak Tony. Formulir aja contreng kali. Nah, ketahuan habis dinilai jaksanya nanti. Pak Asep, itu kan kalau kita lihat output ya. Tapi kalau kita lihat input misalnya bagaimana kemudian dari kejaksaan menseleksi atau merekrut orang-orang untuk Satgas ini, apakah itu juga bisa jadi tolak ukur efektivitas dan bagaimana melihatnya, Pak? Saya pikir dengan kejaksaan mengambil bekas mantan-mantan KPK, setidaknya mereka pernah di alam surga kan. Jadi alam-alam orang-orang yang memang selama ini kan tanda petik publik menganggap KPK itu adalah bagaimana jaksa terbaik kan. Ketika mereka kembali ke rumahnya, ya balik ke basicnya, dan di basic itu ditularkan kan di kawan-kawannya, dan mereka bersatu di lingkungannya, di habitatnya, dan mereka jumlahnya banyak. Saya pikir harapan besar masyarakat kan. Nah, ketika ini dilaksanakan kembali, memang suasananya kembali seperti mereka waktu di KPK dan mereka juga asalnya kejaksaan. Saya pikir harapan besar lah masyarakat. Ya kalau nggak berhasil, saya serang mereka sama saya. Pak Tony, kalau boleh tahu Pak, bagaimana kemudian menseleksi atau kemudian membentuk tim Satgas ini, bagaimana cara menseleksinya nih Pak? Ya. Sebelum dilakukan seleksi kita bikin kualifikasinya dulu. Ya, Anda akan masuk Satgasus jika punya masa kerja paling sedikit 10 tahun, menangani perkara korupsi minimal sekian perkara, yaitu kemudian menjabat jabatan Kasipitsus di daerah misalnya sekian tahun. Pengalaman itu ditambah integritas mereka, apakah pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak, itu juga masuk kualifikasi. Diminta kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi di daerah itu mengirimkan calon. Ya. Dari 31 kejaksaan tinggi di daerah mengirimkan 2 calon, itu terkumpul 62 toh. Kita seleksi yang kita sebut sebagai asesmen kompetensi. Jadi kita lihat kapasitasnya, knowledge, kemudian juga skillnya dan attitude. Pengalaman juga ya Pak ya? Iya, pengalaman juga. Jadi dari knowledge-nya kita bisa tahu seberapa jauh wawasannya. Tidak hanya perkara korupsi, tetapi perkara-perkara yang lebih spesialis di pertambangan, kehutanan, kepabeanan, pajak dan sebagainya. Kemudian skillnya, kita lihat apakah kemampuan anak ini heavy-nya di penyidikan atau penuntutan. Kita lihat skillnya. Kemudian attitude yang berkaitan dengan perilaku dan sebagainya. Nah, dari seluruh Indonesia itu hanya lolos 47 orang. Jadi tidak semua yang direkomendasi oleh kepala kejaksaan tinggi langsung dapat tiket. Tidak, dari situ hanya 47 orang yang lolos. Kemudian sisanya kita seleksi kembali Satsus. Dulu ada Satsus ya, satuan khusus di Jampitsus yang menangani ini, kita juga lakukan seleksi. Seleksinya alamiah. Ada yang ingin melanjutkan tugas di Satgasus atau memilih kembali ke daerah, ada juga yang diseleksi. Sisanya itu dari setiap jaksa agung muda mengirimkan calon, terkumpullah 100 ini. Dari 100 ini karena berdasarkan asesmen kompetensi tadi sudah bisa dikelompokkan. You kayaknya lebih ahli di bidang penyidikan. Masuk divisi ini. Ya. Begitu ya. Ini ahli banget di persidangan sebagai jaksa penuntut umum. Taruh dia divisi penuntutan. Ini pemburu koruptor, pemburu buronan,
eksekusi. Baik, Pak Tony ini kan juga memang dibentuk atau diseleksi dari kalangan internal Kejaksaan Agung sendiri begitu ya. Bagaimana kemudian Kejaksaan sendiri menjamin lalu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka ini adalah orang kredibel dan orang-orang bersih dan orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menegakkan hukum secara adil dan juga betul-betul menegakkan hukum begitu. Ya, kita nggak bisa memberikan jaminan apa-apa ya, kecuali kinerja. Kita tunggu apakah 3 bulan ini nanti saya bisa umumkan dengan bangga gitu ya, bahwa Satgasus setelah melaksanakan mencapai output kerja seperti ini. Tapi dari awalnya, startnya aja saya sudah terkesan dengan Satgasus ini. Langsung menetapkan 3 tersangka di Bansos korupsi yang melibatkan kepala daerah. Kemudian 30 kasus yang mereka tangani ini secara kualitas saya lihat sangat berbobot. Kalau dia mampu, good. Oke, Pak Asep, bagaimana kemudian sistem kontrol untuk dari tim yang ada di dalamnya? Ini kan memang dibentuk oleh Kejaksaan Agung sendiri. Tadi yang saya katakan dari proses ketika dituntutannya dia gagal, ya dia tidak berhasil kan? Ya, tidak berhasil mungkin dari kejaksaannya itu sendiri atau memang pengadilan kan? Nah, yang kedua yang kedua sejauh mana misalkan dia nanti ketika merumuskan misalkan di dakwaan yang paling gampang ya di dakwaan, bagaimana dia kepintaran keahlian di dakwaan? Karena kan ada keahlian yang memang harus tahu sendiri itu teknis nggak bisa dipakai ini kan? Jadi teknis dia harus tahu bagaimana menyusun dakwaan, apa alternatif, kumulatif, kemudian juga bagaimana mencecer terdakwa ini supaya digolkan, bisa diyakinkan hakim itu. Tapi ada yang penting sebelum lupa, Pak. Saya khawatir ya, saya dengan Kejaksaan dengan semangatnya begini, KPK dengan semangat begini, polisi juga saya harapkan nanti membentuk juga ya, dalam arti ini. Khawatirnya saya bebolnya di pengadilan. Karena keterbatasan nanti kan pengadilan akan diserang oleh berkas begitu banyak. Sekarang hakim tipikornya itu boleh dikatakan krisis. Terutama krisis hakim ad hoc. Karena nggak ada hakim ad hocnya. Saya khawatir mereka capek, hakimnya kedodoran. Kalau menurut Anda kekhawatiran itu akan harus ditanggulangi dengan apa? Atau harus ditambal dengan apa? Sekarang ini kan hakim tipikor yang untuk cari hakim ad hoc susah. Gelombang kemarin cuma 1-2 orang. Padahal sekarang butuh majelis. Katakanlah Kejaksaan mengirim nanti berkasnya dengan 100 jaksa. Ini kan banyak sekali berkas. 10-20 belum dari KPK. Saya khawatir jangan-jangan nanti pengadilan, ya dari mana nanti majelis kan harus minimal kan 3 kan ya 3. Nah kalau 3 ini apalagi dulu 5 kan, sekarang 3. Sekarang saya pikir saya tahu nih kata hakim ad hocnya dari mana nanti. Jadi harus ditambah atau bagaimana? Ya sama. Nah kalau tambah mungkin jadi gampang. Mencari orang susah. Sekali lagi terutama karena ada kewajiban pakai hakim ad hoc. Nah hakim ad hoc ini kebanyakan job seeker. Ya istilahnya ya maaf ya dengan segala hormat. Selama ini hakim ad hocnya ya di bawah standar. Terbukti beberapa kali Mahkamah Agung mengadakan seleksi yang itu melibatkan masyarakat sipil juga tidak pernah dapat. Saya khawatir perkara nanti kejaksaan banyak, jangan-jangan di pengadilan. Nah nanti mentok. Jadi di hulunya sudah oke, tapi ternyata di hilirnya yang malah nanti mentok begitu. Makanya mungkin sinyal dari ketika Kejaksaan bikin ini, Mahkamah Agung juga dulu bikin. Dan itu sesuai perintah undang-undang harus didahulukan. Artinya hakim-hakim yang harus jangan di perkara tipikor dan jangan di niaga perkara yang lain. Dia bebaskan dari perkara lain khusus tipikor. Jadi betul-betul sama-sama untuk menyelesaikan korupsi. Toh kalau semua selesai dari dikirim barang banyak, dijual habis, istilahnya ya selesai. Nanti juga lama-lama kan tidak perkara korupsi mudah-mudahan tidak ada. Walaupun berkurang lah minimal. Baik Pak Asep dan juga Pak Tony, kita masih punya satu segmen. Mungkin kita akan membahas bagaimana kemudian dari Kejaksaan Agung ini melihat kekurangan-kekurangan apa yang dilakukan oleh KPK yang ingin ditambal oleh tim Satgas ini. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini dan pemirsa tetaplah bersama kami.